Sumatera Selatan, tepatnya di daerah Kabupaten Banyuasin, masih banyak lahan yang cukup luas untuk dimanfaatkan masyarakat dalam budidaya ikan patin. Seperti di Desa Talangbulu, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, sebagian besar masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah mereka untuk budidaya ikan patin. Budidaya ikan patin tidak terlalu sulit, hanya memerlukan kolam tanah yang cukup luas untuk pengembangan ikan patin. Ikan patin ini dapat hidup pada air dengan pH antara 6 sampai 8. Kondisi air kolam menentukan keberlangsungan hidup ikan patin. Masyarakat di daerah ini sebagian besar membudidayakan ikan patin di pekarangan rumah mereka. Saudara, budidaya ikan ini menjadikan salah satu peluang usaha bagi masyarakat, dan tentunya masyarakat juga bisa membuat kolam di pekarangan rumah, dan tentunya ini juga menjadi usaha yang cukup menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi khususnya bagi masyarakat di desa. Langkah awal dalam budidaya ikan patin dengan menyediakan kolam tanah yang kondisi air bersifat normal sehingga ikan patin dapat hidup dengan baik. Bibit ikan patin diperoleh dari daerah Sukomoro dengan ukuran ikan patin 3-7 cm yang berumur 1 bulan. Bibit ikan patin ini ditebar langsung di kolam dan diberikan perlakuan khusus. Agus Jakpar sebagai pemilik lahan terus berupaya mengembangkan ikan patin pada kolam miliknya karena ikan patin cukup mudah untuk dibudidayakan di beberapa kolam yang cukup luas. Meski dalam budidaya ikan patin ini masih kesulitan soal pakan ikan patin karena masyarakat ini tidak membuat pakan mandiri tetapi membeli pakan di pasaran, sehingga memerlukan biaya operasional yang cukup besar untuk membeli pakan. Keberadaan kolam ikan patin memotivasi masyarakat sekitar untuk turut serta membudidayakan ikan patin di lahan pekarangan rumah. Budidaya ikan perlu faktor air kolam yang pH airnya normal dan pakan yang berkualitas sehingga budidaya ikan patin berlangsung baik. Kedua faktor ini yang menentukan keberhasilan dalam budidaya ikan patin. Ikan patin, ikan gurami, ikan lele. Ini melibatkan warga di sini ya Pak? Tidak juga, cuma kita ada pakai dia digaji kan. Berarti Bapak juga istilahnya memotivasi warga sini untuk membuat kolam ikan di pekarangan mereka ya Pak? Ya. Sudah dapat bantuan apa saja Pak di sini Pak? Tempoh hari sudah bantuan 2 kali, tapi makanannya dioplosnya. Berarti kita masih kesulitan pakan di sini Pak? Masih sulit. Karena kita tidak buat pakan mandiri. Ya. Masih beli di pasaran. Masih Pak. beli. Nah, mungkin harapan Bapak ke depan seperti apa Pak? Ya kalau ada bantuan lagi, mesin apa kita giling dewe. Lebih irit kan.
Pakan ikan patin diberikan setiap 2 kali dalam sehari dan disebar di seluruh kolam secara rutin dan teratur sehingga pembesaran ikan patin dapat berkembang dengan baik. Ikan patin yang cukup pakan akan terlihat dari bobot ikan yang terus bertambah, bahkan sampai beratnya 1 atau 2 kilogram per ekor. Seringkali pembudidaya ikan patin dihadapkan kendala, banyak bibit ikan yang mati akibat belum bisa beradaptasi dengan kondisi air. Faktor cuaca juga menentukan keberlangsungan budidaya ikan patin. Jika cuaca hujan, maka bibit banyak yang mati karena bibit tersebut tidak tahan terhadap hujan yang cukup deras. Untuk itu, pembudidaya sering mengantisipasi dengan memilih bibit ikan yang berkualitas. Bibit berkualitas menjadi faktor penting dalam budidaya dan mendapatkan hasil ikan dengan bobot yang besar. Selain pakan berkualitas, meski terkadang pembelian pakan cukup menguras kantong karena harganya yang mahal. Yuk. Pembudidaya berkeinginan untuk membuat pakan sendiri dengan harapan dapat mengurangi biaya operasional pembelian pakan. Namun sampai saat ini pembudidaya masih terkendala modal. Ya, kendalanya pertama ada awal kita memasukkan itu tentunya bibit. Bibit itu tentunya banyak yang mati lah karena kendala belum beradaptasi dengan lingkungan, dengan air. Pakan kendala itu ya mahal harganya. Karena kita beli di pasaran ya? Ya, beli pakan, bukan produksi sendiri. Kita kalaupun produksi sendiri, kualitas pun tidak sebagus pabrikan. Sangat ada, tapi kita kendala di modal tadi. Pakan yang berkualitas seperti Profit 781, PF 500, PF 800, PF 1000, dan kalau sudah besar umur 2 bulanan kita pakai Profit yang 781-1. Biasanya panennya macam mana, Gus? Kurangi banyaknya. Hal yang sama juga dialami pembudidaya ikan patin Agus Supriyono. Karena budidaya ikan patin perlu diberikan perlakuan khusus, baik pembesaran dan pemberian pakan dilakukan 2 kali dalam sehari.
Kondisi cuaca sangat mempengaruhi kebiasaan makan. Jika cuaca panas, ikan patin kurang mau untuk makan dan sebaliknya. Jika cuaca dingin, ikan patin akan lebih banyak makan. Selain hama burung yang menjadi kendala dalam budidaya ikan patin. Pembesaran ikan patin tergantung dari pemeliharaan yang baik dan pemberian pakan yang berkualitas. Ikan patin juga harus diperhatikan dan dijauhkan dari hama burung dengan memasang perangkap atau jala di atas kolam sehingga ikan patin tidak dimakan oleh hama burung. Kalau di sini ada berapa kolam patin? Kalau patin untuk saat ini ada 3 kolam. 3 kolam. Satu kolam isinya berapa, Pak? Kita tebar 5.000 satu kolam. Dalam budidaya patin apa kendala yang Bapak ada? Hama burung banyak kalau di sini saat ini. Hama burung, hamanya. Itu pengaruhnya ke ikan patin apa? Jumlahnya berkurang. Banyak dimakan burung. Berarti dimakan burung. Biasanya kalau untuk mengasih makan berapa kali sehari? Kalau untuk cuaca panas ini kita kasih 2 kali satu hari, pagi dengan sore. Kalau cuaca pengaruh apa? Pengaruh. Gimana? Kalau panas kurang mau makan dia kan. Jadi kita kasih makan pagi sama sore. Kalau untuk pakannya kita bersiapkan sendiri. Kita gunakan pakan pabrikan. Panen ikan patin dilakukan jika umur ikan patin mencapai 5-6 bulan dengan bobot ikan 3 ekor per kilogram. Terkadang panen dilakukan pembudidaya tidak secara bersama-sama karena masing-masing kolam memiliki ikan yang beragam jenis bobotnya. Ada beberapa kolam yang memang harus dipanen secepatnya dan ada juga kolam yang memang belum maksimal pembesarannya. Untuk panen dilakukan dengan menggunakan waring sehingga ikan dapat diseleksi sesuai kebutuhan pasar.
Panen ini dilakukan saat pagi atau sore hari dengan kondisi cuaca yang sejuk, sehingga ikan patin yang dihasilkan lebih segar dan bobot yang besar. Untuk itu, pembudidaya telah menyiapkan tempat ikan yang akan dipasarkan. Pemasaran ikan patin ini di sekitar daerah Banyu Asin dan dijual ke masyarakat sekitarnya. Meski belum ada pemasaran khusus, setidaknya budidaya ikan patin ini mampu mengangkat perekonomian masyarakat yang akhirnya dapat membantu pendapatan ekonomi desa setempat. Oh, untuk 1 kilo, kadang-kadang kalau kita memang ikan itu bagus, itu sampai 2 kilo bisa. 2 kilo, minimal 2 kilo sampai 2 biji, 2 ekor, itu 1 kilo. Bisa sampai 3 sampai 4. Masalahnya kemana Pak ini Pak? Itu ada tengkulak sendiri yang datang. Dia ada, kita panggil. Atau sistem per kilo? Sistem per kilo jualnya, tapi borongan. Diambil semua, misalnya 1 kolam, diangkat semua. Kita jual kiloan. Budidaya ikan patin di daerah ini masih butuh uluran tangan pemerintah dalam ketersediaan modal yang digunakan pembudidaya untuk membuat pakan mandiri serta membeli bibit ikan yang berkualitas. Walaupun budidaya ikan patin ini masih sebatas lingkungan desa, namun mampu menggerakkan masyarakat untuk beraktivitas memanfaatkan pekarangan rumah dalam budidaya ikan patin. Pembudidaya ini akan terus memotivasi pembudidaya di kabupaten lain sehingga budidaya ikan patin menjadi ikon Kabupaten Banyu Asin, bahkan menjadi skala prioritas pengembangan sektor perikanan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengukuhkan Banyu Asin menjadi kampung patin di tingkat nasional. Saudara, usaha dan kegigihan masyarakat telah membuktikan salah satunya warga di Desa Talangbuluh ini memiliki usaha seperti perikanan dan tentunya juga tanaman ataupun buah-buahan hortikultura. Dan setidaknya ini sangat bermanfaat untuk kehidupan warga dan tentunya dapat menopang ekonomi warga. Dan setidaknya ini bisa menopang perekonomian warga dan tentunya juga dapat menjadi inspirasi bagi warga untuk mencontoh ataupun kegigihan warga di Desa Talangbuluh. Akhir kata, saya Marhama. Sampai jumpa.